konsep tradisional, ya. Jadi kalau di persediaan, memanage persediaan dalam konsep tradisional ya seperti umumnya yang kita temui biasanya dalam perusahaan manufaktur atau perusahaan dagang ya. Jadi persediaan bahan baku dalam konsep tradisional harus tersedia dalam jumlah yang cukup untuk menghindari kemungkinan terganggunya proses produksi. Jadi kalau konsep tradisional ya yang biasanya kita lihat perusahaan di sini nyetok punya gudang bahan baku, dia nyetok bahan baku. Nah, itu adalah konsep tradisional, ya kan, teman-teman. Nah, namun di dalam konsep tradisional ini ada dua hal yang emang harus kita perhatikan ketika perusahaan itu menyetok persediaan. Nah, dan ini yang nanti mungkin bisa menjadi permasalahan perusahaan karena tujuannya perusahaan itu kan bagaimana dia mengeluarkan biaya sekecil mungkin, ya kan, pendapatannya sebesar mungkin. Nah, jadi dua hal yang harus kita perhatikan ketika perusahaan memilih konsep tradisional itu adalah dua biaya ini, teman-teman. Ya, teman-teman online juga ada biaya pemesanan atau ordering cost, ya, ada juga biaya penyimpanan atau carrying cost, teman-teman. Nah, biaya pemesanan itu apa sih? Ya berarti biaya pemesanan itu biaya-biaya untuk menempatkan dan menerima pesanan. Dari kita pesan sampai kita menempatkan pesanan, order, ya kan, biaya, contohnya teman-teman udah bisa lihat biaya administrasi, ya kan, biaya untuk melakukan pesanan, biaya asuransi, ya mungkin ada untuk pengiriman, terus mungkin biaya ongkir juga masuk dalam biaya pesanan, biaya pembongkaran muatan bahan baku sampai bahan baku itu ditempatkan di gudang. Ya, itu yang kita namakan sebagai biaya pemesanan. Ya, terus biaya kedua yang harus kita perhatikan kalau kita menggunakan konsep tradisional itu adalah biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan atau carrying cost ya. Biaya-biaya ya untuk menyimpan persediaan berarti contohnya apa, Bu? Biasanya ada biaya asuransi, ada pajak persediaan, karena kita nyetok persediaan mungkin perusahaan di sini harus sewa gedung, biaya sewa gedung ya atau gudang. Nah, berarti kan nanti akan ada biaya lainnya, kayak biaya penyusutan gudangnya, dan sebagainya kan harus kita hitung. Biaya peluang dari dana yang terkait dalam persediaan, jadi biaya yang karena modalnya kita gunakan persediaan, jelas peluang yang lain hilang, ya kan? Nah, harusnya bisa dibuat investasi lain, nah karena kita memilih untuk menyimpan persediaan, biayanya digunakan untuk ini. Biaya keusangan juga, kalau ada bahan baku yang sudah nggak bisa digunakan, nah itu kan harus kita hitung biaya keusangannya. Ya misalkan kalau toko bakery ada telur yang pecah, ya kan, telur yang busuk, nah itu kan harus kita perhitungkan. Atau mungkin ada bahan baku yang expired yang sudah nggak bisa kita gunakan, nah itu juga harus kita perhitungkan. Ya jadi dalam konsep tradisional ya biaya yang harus kita hitung dua ini, biaya pemesanan kita tambah dengan biaya penyimpanan itu, teman-teman. Oke, gampang kok ini. Oke. Nah, ini. Nah, terus kalau dalam konsep tradisional, ya pemikiran dari konsep tradisional, kenapa kita perlu adanya persediaan? Ada tiga motif ya menurut konsep tradisional. Kita perlu persediaan karena adanya motif transaksi. Motif transaksi itu untuk menjamin adanya permintaan barang. Jadi harapannya ketika ada pelanggan yang ingin beli, barang sudah ready, ya kan? Dalam konsep tradisional itu kan nyetok bahan baku, ya kita produksi, otomatis kita akan nyetok barang jadi juga, ya kan? Terus yang ke ya, besar minimum persediaan yang diperlukan untuk menjamin kelancaran proses pemenuhan permintaan disebut persediaan atau stok operasi. Jadi harapannya kita nggak kehabisan stok bahan baku ketika kita mau mulai proses produksi. Ya, ada pesanan mendadak dalam jumlah yang besar, misalkan ada pesanan roti 100 box. Nah, kita sudah nggak bingung dengan adanya stok persediaan bahan baku. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa kita perlu adanya persediaan di tradisional? Motif berjaga-jaga. Jadi motif untuk meredam ketidakpastian, baik itu yang berasal dari pemakai atau user maupun pemasok.
atau supplier. User tiba-tiba pesan dalam jumlah yang banyak. Pesan baru H-2, baru pesan dalam jumlah yang banyak. Atau misalkan supplier, ya, keterlambatan pengiriman dari supplier, misalkan karena kemarin terjadi karena setiap hari hampir hujan angin, yang harusnya bahan baku ini datang 5 hari mungkin terlambat jadi 7 hari, ya kan, karena perjalanannya lebih lambat karena ketika hujan ya harus berhenti dulu supirnya, misalkan seperti itu. Jadi atau mungkin ada bencana banjir yang akhirnya jalannya terputus. Nah itu kan, nah untuk menjaga itu, nah makanya kita perlu ada namanya persediaan, ya. Nah biasanya nanti dalam konsep tradisional ini, biasanya ketika kita ingin menghilangkan ketidakpastian itu, nanti kita perlu menghitung namanya persediaan pengaman, ya. Jadi safety stock, besarnya persediaan untuk menghilangkan ketidakpastian itu kita sebut dengan persediaan pengaman atau safety stock, ya. Juga bisa jadi bisa karena motif berspekulasi. Kenapa kita perlu bahan persediaan? Nah, motif ini, keberadaan persediaan timbul karena adanya keinginan untuk melakukan spekulasi dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dari kenaikan harga barang di masa mendatang. Karena takutnya ada, misalkan di sini sebagai toko bakery saya melihat harga telur kok naik terus ya. Nah, karena mumpung di sini harga telurnya masih terakhir berapa ya, 28.000, belum naik, belum Natal, nanti kalau mendekati Natal di sini akan semakin tinggi. Nah akhirnya kita stok sekarang, jadi untuk jaga-jaga adanya kenaikan harga, ya. Jelas nanti kalau ada kenaikan harga, penjual kita belum tentu kan bisa langsung menaikkan harga roti secara tiba-tiba, ya kan. Nah jadi untuk menghindari itu juga, ya, jadi motif berspekulasi. Ya, mumpung ini harganya masih belum naik, karena kita lihat kok naik terus, apalagi nanti Desember mau Natal, mau tahun baru. Jadi kita harus nyetok sekarang. Jadi itu kalau konsep tradisional. Kenapa perlu adanya persediaan? Nah, yang menjadi permasalahan di konsep tradisional, kecepatan saya aman. Oke. Nah, berapa unit yang harus kita pesan? Tadi Budila bilang bahwa di dalam konsep tradisional tadi ada 2 biaya yang harus kita perhatikan. Ada 2 biaya yang harus kita perhatikan, yaitu biaya pemesanan dan juga ada biaya penyimpanan. Ya, karena kita pasti memperhatikan biaya. Ketika kita memperhatikan biaya, kita jadi tahu berapa yang harus, berapa unit atau berapa kilo atau berapa ton yang harus kita pesan. Karena kita mempertimbangkan biaya pemesanan dengan biaya penyimpanan. Jadi total cost yang harus kita perhatikan di sini adalah biaya pemesanan kita tambah dengan biaya penyimpanan, ya. Biaya pemesanan kita peroleh dari mana, teman-teman? Dari P kali G, kita bagi dengan Q. P itu adalah biaya yang kita keluarkan untuk melakukan pesanan sampai menerima pesanan. Ya, kalau D itu adalah jumlah permintaan tahunan yang biasanya kita perlukan, ya, misalkan bahan baku telur perlunya dalam 1 tahun berapa kilo, gitu ya. Kita bagi dengan Q. Q ini adalah jumlah unit yang kita pesan setiap kali pesanan itu kita lakukan, ya. Kalau biaya penyimpanan bisa kita cari dari biaya penyimpanan 1 unit persediaan, ya, kita kali dengan jumlah pesanan setiap kali kita pesan, kita bagi 2. Nah, itu untuk rumus dari total cost-nya, teman-teman. Ya, jadi dari situ kita bisa tahu nanti berapa unit yang paling efektif atau paling efisien atau paling menghemat biaya. Ya, oke. Di sini dulu ada pertanyaan, teman-teman? Sebelum saya mulai, sebelum saya lanjutkan, aman? Nah, misalkan teman-teman di sini bisa dilihat, ya, diketahui di sini
Misalkan, mesti ketutupan. Oke, misalkan nilai-nilai berikut diterapkan untuk sebuah komponen yang akan kita gunakan dalam reparasi lemari es ya, di mana komponen itu kita beli dari pemasok eksternal ya, biaya pesanannya ya, menempatkan pesanan sampai menerima pesanan itu biasanya adalah $25 per pesanan ya, per sekali pesan berarti biayanya adalah $25 ya kan, diketahui P-nya. Terus ada D berarti kebutuhan komponen setiap tahun 10.000 unit ya. Terus Q berarti jumlah pesanan komponen kita untuk satu kali pesan. Jadi setiap sekali pesan perusahaan pasti akan pesan 1.000 unit ya, misalkan gitu. Oke, terus biaya penyimpanan per unitnya di sini adalah $2. Nah, ketika kita pesan, setiap pesan ini kita pesan 1.000 unit, berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk biaya penyimpanan, biaya pemesanan dan juga biaya penyimpanan. Berapa biaya persediaan yang kita keluarkan? Di sini teman-teman ada yang bisa menjawab nggak? Oke. Gampang itu. Berarti $1.250. Oke. Ketika perusahaan di sini memutuskan untuk ketika perusahaan di sini memutuskan untuk memesan setiap kali pesan adalah 1.000 unit, maka biaya yang kita keluarkan untuk menyetok 1.000 unit komponen itu adalah $1.250, teman-teman. Kita lihat buat teman-teman online juga ya. Oke. Nah, jadi ini ya. Jadi tinggal kita masukkan ke rumus ya kan, TC sama dengan PD, kita bagi dengan Q, berarti $25, kita kalikan 10.000 unit, kita bagi 1.000 unitnya, kita tambah dengan biaya penyimpanannya ya, $2, kita kali 1.000 unit, kita bagi 2, berarti 250 ditambah 1.250. Itu kalau perusahaan di sini memiliki kebijakan setiap kita melakukan pemesanan komponen, kita akan memesan sebanyak 1.000 unit, teman-teman. Nah, cuma pertanyaannya, apakah betul 1.250 unit itu adalah merupakan biaya yang paling efisien untuk menyetok persediaan? Nah, makanya di dalam konsep tradisional itu ada yang namanya economic order quantity. Untuk menentukan apa? Tujuannya adalah untuk menentukan kuantitas pesanan yang akan kita pesan, ya, yang meminimalkan biaya. Ya, jadi tujuannya adalah menentukan kuantitas pesanan yang akan meminimalkan total biaya. Kalau 1.000 unit kita mengeluarkan uang 1.250, nah tapi EOQ ini, konsep EOQ ini adalah meyakinkan bahwa keputusan berapa yang kita pesan ini merupakan yang paling hemat di antara keputusan-keputusan unit lainnya, teman-teman. Bagaimana cara mencarinya? Nah, kalau EOQ di sini rumusnya, teman-teman. EOQ itu adalah akar 2 kita kali PD, kita bagi C. Nah, di sini ada yang ingin mencoba dengan tadi ini kan masih hafal ya, teman-teman ya. Ini kan P, ini kan D, ya. Ini kan P, ini D, ini Q. Nah, kita ingin mencari Q-nya. Q itu yang paling efisien, kuantitas berapa yang paling efisien untuk meminimalkan total biaya. Itu cara nyarinya 2 kali PD kita bagi C. Kalau dengan cara EOQ, berarti berapa unit yang harus kita pesan dalam setiap kali pesanan? Ada yang bisa nggak? Nah, terus dibuktikan
Betul nggak? Ini jangan dihapus ya, punya Nenden ya. Teman-teman bisa di atas, nanti dibuktikan di total biayanya. Kalau dengan kebijakan EOQ, betul nggak sih biayanya lebih hemat dibandingkan ketika perusahaan memesan 1000 unit? Ada yang bisa nggak, teman-teman? Teman-teman online mungkin juga ada yang bisa nggak? Hah? Ya, dicari dulu EOQ-nya berapa, kebijakan berapa kuantitas yang harus kita pesan setiap kali pesan dulu. Kita harus tahu dulu. Berapa EOQ-nya? EOQ ini kan untuk mencari key-nya di sini. Untuk mencari key-nya ini. 500 pada 500 unit. Nah, coba sekarang dibandingkan dengan total cost kalau sekali pesan kita 500 unit dibandingkan dengan yang 1000 unit. Teman-teman. Ada yang bisa mau maju nggak? Tadi kan EOQ-nya sudah ketemu 500 unit, ya kan? Kebijakan perusahaan yang pertama adalah kita pesennya setiap kali pesen komponen, kita pesennya 1000 unit. Nah, tapi ketika kita menghitung EOQ, kuantitas yang paling menghemat biaya ternyata sekali pesan adalah 500 unit. Nah, berarti berapa total biayanya kalau sekali pesan kita 500 unit? Coba. Bisa dikali sama ini kan? Dibagi. Oh, dibagi. Ya, rumusnya sama. Cuma key-nya yang semula 1000 ganti 500. Berarti 500 bagaimana? Coba dihitung sing lengkap. Ayo. Atau ada yang selain Nenden? P-nya kan tetap, D-nya kan tetap. Hanya key-nya yang berubah. Loh, rumusnya ya tetap namanya total cost untuk persediaan itu pasti itu. Ini kan untuk menentukan key yang paling hemat biaya. Ayo kok 25.000 loh. Ayo agak atas. Nenden. Mosok. 720. Oke, kita lihat ya, teman-teman ya. Teman-teman yang online juga, tadi tuh ya, kalau tadi dia kan teman-teman offline sepakat untuk EOQ-nya 500 ya. Oke, ya kan EOQ-nya kan 500 unit yang dianggap lebih hemat dibandingkan kita pesan 1000 unit. Dan itu dibuktikan ketika kita menghitung, kok beda yuk, ketika kita menghitung total cost-nya, teman-teman. Berarti salahnya di mana yuk? 2 kali 500, 1000 tambah 2, 500. 25.000 bagi 500, ini kamu tetap bagi 1000. Harusnya kan 500. Ya, itu. Ya kan? Berarti ketika kita perusahaan di sini menggunakan kebijakan kalau sekali pesan kita cukup pesan 500 unit, maka biaya persediaan yang kita keluarkan itu adalah $1.000. Nah, jadi kan lebih hemat daripada ketika kita memesan 1000 unit. Nah, itu yang kita namakan kebijakan EOQ. Jadi konsep tradisional itu kan pasti berhubungan berapa unit sih yang harus kita pesan, ya kan? Nah, konsep tradisional harus memperhatikan biaya ini, biaya pemesanan plus biaya penyimpanan, teman-teman. Ketika perusahaan di sini memutuskan pakai kebijakan 1000 unit, biaya yang dikeluarkan setiap kali pesanan itu kita pesan dan kita simpan, kita harus mengeluarkan uang $1.250. Sedangkan ketika kita menggunakan konsep
kebijakan EOQ ya. EOQ untuk menentukan kuantitasnya, untuk menentukan key yang paling hemat 500 unit, berarti biaya yang kita keluarkan cukup $1.000. Nah, itu yang kita namakan dengan kebijakan EOQ. Biasanya perusahaan yang menggunakan konsep tradisional, berapa unit yang harus kita pesan? Nah, kita menggunakan kebijakan EOQ kalau ingin menghemat biaya. Gitu. Nah, berarti kalau kita ingin menggunakan kebijakan EOQ, nah, berarti berapa kali, berapa frekuensi pemesanan kita setiap tahun? Udah, teman-teman berarti tinggal kebutuhan 1 tahunnya 10.000, ya kan? Sedangkan 1 kali pesan, kita harus pesannya 500. Berarti dalam 1 kali, dalam 1 tahun, perusahaan di sini akan memesan 20 kali pemesanan. Beda kalau kita menggunakan 1.000 unit. Berarti kalau 1.000 unit, perusahaan memang akan memesan 10 kali, tapi biayanya dia lebih tinggi. Ya, dibandingkan ketika perusahaan memesan unitnya 20 kali komponennya. Dengan setiap kali pesannya cukup 500 unit. Itu yang kita namakan sebagai kebijakan EOQ. Di sini teman-teman online atau offline ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan lagi? Teman-teman? Cukup. Gampang kan? Nah, ini ada contoh soal, baik untuk teman-teman online atau offline. Kalau tadi kan enak, udah diketahui P, D, Q, C-nya segini. Nah, ini adalah contoh soal studi kasus, teman-teman bisa lihat, ada PT Etika Sari, dia membutuhkan bahan baku sebanyak 20.000 unit per tahun, biaya pesanannya setiap kali melakukan pemesanan 400.000, dan biaya penyimpanan rata-rata persediaannya adalah 600 unit. Pertanyaannya, berapa EOQ yang bisa digunakan oleh perusahaan kebijakannya? Berapa unit yang harus dipesan setiap kali pesan EOQ-nya, dan berapa total biaya ketika menggunakan EOQ? Ada yang mau maju di papan? Untuk teman-teman offline, untuk teman-teman online mungkin bisa dijawab nanti. Siapa yang mau menjawab? Ayo selain Nenden. Nanti agak lumayan banyak hitungannya ya, teman-teman, untuk kuis. Ya, Budila yang dicari EOQ-nya ya. betul EOQ-nya. Saya Gracia mau izin jawabku. EOQ-nya berapa, Grace? 1.000 unit. 1.000 unit. Oke, Unit. saya keep dulu. Ya, Grace ya. Kita tunggu teman-teman yang offline ngerjain. Oke, teman-teman yang online, Gracia sudah jawab 1.000 unit. Sama nggak dengan teman-teman offline di sini? Silakan. Ada yang mengerjakan di papan tulis. Oke, siapa? Oke, boleh. Maju Irma. Ya, hapus saja. Hapus semuanya nggak apa-apa. Ini dicari EOQ-nya loh ya, teman-teman ya. Oke. Oke, jawabannya juga 1.000. Oke, berarti benar juga ya, Grace ya. Jadi untuk EOQ-nya jawabannya adalah 1.000 unit. Ya, artinya kebijakan pemesanan untuk setiap kali pesan yaitu ya 1.000 unit. Nah, dengan memesan setiap kali pesan 1.000 unit berarti berapa biaya persediaan? Nah, pertanyaan lanjutan ya, dengan menggunakan kebijakan EOQ 1.000 unit ya, berapa biaya persediaan
yang dikeluarkan oleh perusahaan dan berapa frekuensi pemesanan dalam 1 tahun, teman-teman. Mungkin teman-teman yang online ada yang bisa menjawab yang lain selain Grace, terus teman-teman yang offline bisa dikerjakan selain Irma. Dona, Bu, izin Oh, menjawab. Dona. Oke, kalau Dona menemukan biayanya berapa? Yang per tahunnya ya, Bu. Ha, Kalau di sini sih per tahunnya itu pakai rumus yang TC tadi ya, Bu. iya betul. 16 juta per tahun, Bu. 16 juta per tahun. Berarti kalau dengan kebijakan 1.000 unit setiap kali pesan, berapa kali kita pemesanannya, frekuensinya dalam 1 tahun? Don? Satu tahunnya itu yang TC-nya itu 8 juta ditambah 8 juta, Bu. Oke, oke, oke. Oke, kalau teman-teman yang offline, Aniasi ya mau jawab. Joni. Panggilannya siapa? Wulan. Dari. Jari. Bu, izin menambahkan, Bu. Oke, Don. Yang tadi tuh ada pemesanannya 20 kali per tahun, Bu. Oke, berarti frekuensi pemesanannya 20 kali. Kita samakan dulu dengan teman-teman yang offline. Masa 8 juta 6.000? Nih, kamu loh 0,6. 400.000 dikali 20.000 berapa? Oh, hilang no. Dua puluh kali, oke. Oke. Ya, 16 juta sama 20 kali. Berarti betul ya, Grace ya. Jadi EOQ-nya adalah 1.000 unit, biaya persediaan dengan kebijakan pesanan sekali pesan 1.000 unit, itu biaya persediaan yang harus kita keluarkan adalah 16 juta, dan frekuensi pemesanan dalam 1 tahun adalah 20 kali pemesanan. Itu untuk yang terkait dengan biaya persediaan, teman-teman ya. Jadi kalau berhubungan dengan konsep tradisional, pasti kita harus tahu berapa unit yang harus kita pesan. Itu yang pertama. Terus pertanyaan selanjutnya yang kedua, kapan kita harus melakukan pemesanan persediaan lagi? Nggak, hati-hati ya, karena dalam konsep tradisional kita sudah menyimpan pesanan di gudang. Nah, kita juga nggak boleh terlalu cepat pesan, ya kan? Karena pasti numpuk di gudang. Atau kita juga nggak boleh terlalu terlambat pesan, karena takutnya nanti barang belum datang, stok persediaan bahan bakunya sudah habis. Nah, makanya itu di dalam konsep tradisional, teman-teman, ada juga rumus untuk menghitung reorder point. Reorder point itu adalah titik pemesanan kembali. Jadi kapan kita sebaiknya pesan setelah sisa berapa unit atau berapa kilo bahan baku yang tersedia di gudang, baru kita melakukan pemesanan, itu nanti reorder point. Tetap nanti ketemunya bukan tanggal, bukan waktu ya, tapi ketika stok di gudang itu tinggal berapa, kita harus melakukan pemesanan kembali, teman-teman. Ada juga safety stock atau SS. Ya, jadi kalau reorder point itu teman-teman bisa lihat ya, tingkat rata-rata penggunaan dalam sehari biasanya kita kali dengan waktu tunggu. Jadi waktu tunggu itu adalah ketika kita melakukan pesanan sampai pesanan itu datang ke gudang, waktu tunggunya itu berapa lama. Nah, kita tambah dengan persediaan pengaman atau safety stock. Ya, jadi
Cara mencari safety stock gimana? Kenapa kita butuh persediaan pengaman tadi yang saya jelaskan di kenapa perlunya persediaan motif motif berjaga-jaga. Jadi untuk jaga nih kalau emang ada keterlambatan pengiriman kita harus punya stok pengaman. Jadi minimal terlambat 1-2 hari persediaan itu ada untuk proses produksi, teman-teman. Ya. Nah, cara mencari safety stock atau SS penggunaan maksimal rata-rata ya penggunaan maksimal kita kurangi dengan rata-rata penggunaan dalam sehari kita kali dengan waktu tunggu pemesanan ya. Terus juga ada maksimum stok itu maksimum stok yang ada di gudang itu ya persediaan pengaman kita tambah dengan jumlah pemesanan ekonomis ya. Jadi cara mencari penggunaan maksimal itu persediaan pengaman kita tambah dengan jumlah pemesanan ekonomis, teman-teman. Oke, di sini ada pertanyaan kalau ini rumus-rumus ya emang harus dihafalkan atau minimal ditulis gitu ya. Oke. Nah, contohnya ini ya. Ada perhitungan contoh perhitungan safety stock dan juga reorder point. Diasumsikan bahan baku yang digunakan setiap hari maksimal di sini adalah 75 unit dengan penggunaan rata-rata bahan baku setiap hari 65 unit. Waktu tunggu pesanannya adalah 5 hari. Berapa safety stock dan berapa titik pemesanan kembali kita di berapa unit? Berapa unit? Teman-teman online mungkin ada yang bisa jawab juga? Boleh? Dona, Bu, izin menjawab, Bu. Dona, oke. Kalau Don, berapa Don? Untuk safety stocknya berapa? Safety stoknya itu jumlah unit ya, Bu? Ya, Ada 50 unit. 50 unit dengan reorder point-nya. Teman-teman di sini sudah ada Reorder point-nya 50. Oke, reorder point-nya 375. 375. 75. Teman-teman yang offline, oke, kita tunggu dulu teman-teman yang offline. Reorder 375. Oke. Kita lihat. Betul ya? Safety stock-nya adalah 50 unit, artinya kalau kita ada sisa persediaan ditambah dengan safety stock itu 50 unit totalnya, kita masih aman. Safety stock-nya 50 unit ya. Berarti reorder point-nya adalah 375 unit yang artinya kalau di gudang itu persediaanmu tinggal 375 unit, ya berarti itu saatnya perusahaan melakukan pemesanan kembali persediaan. Nggak bisa diulur-ulur nanti aja nunggu 300 unit, safety stockmu sudah hilang. Nanti resikonya ketika terjadi keterlambatan, kita nggak punya stok pengaman, hanya proses produksi terhenti. Sedangkan kalau perusahaan manufaktur kan proses produksi terhenti 1 hari aja kan sudah mengalami kerugian ya, nggak ada yang dijual. Apalagi kayak perusahaan-perusahaan bakery. Kalau nggak ada proses produksi, udah nggak ada bakery yang kita jual. Jadi seperti itu. Itu kalau untuk konsep tradisional, teman-teman. Di sini dulu ada pertanyaan. Setengah 8. Ada pertanyaan untuk konsep tradisional sebelum saya jelaskan konsep just in time. Kalau konsep just in time ini lebih banyak ke teori sih, teman-teman. Ya, bedanya nanti teman-teman bisa melihat bedanya konsep tradisional dengan konsep just in time. Tadi kalau saya bilang, teman-teman, konsep tradisional sama seperti yang biasanya kita lihat. Perusahaan mempunyai persediaan, ada gudang persediaan. Nah, tapi kalau konsep just in time ini, nah, prinsip dasarnya just in time itu adalah menerima bahan baku keperluan produksi pada saat dibutuhkan. Jadi mereka hanya mendatangkan persediaan ketika mereka akan melakukan proses produksi.
Jadi di dalam just in time ini yang namanya persediaan adalah nol. Mereka tidak menyimpan persediaan di dalam gudang. Itu just in time. Jadi hanya mendatangkan bahan baku ketika mereka mau melakukan proses produksi. Ya, jadi penerimaan bahan dipesan secara teratur dan juga tepat waktu, pengiriman barangnya juga harus tepat waktu, ya, jadi tidak boleh terjadi keterlambatan, ya, dan dapat terpenuhi. Terus juga didasarkan pada pelaksanaan secara singkat dan cepat, secara tepat waktu, dan juga harapannya dengan konsep just in time ini bisa memperpendek tenggang waktu produksi dan juga mengeliminasi persediaan barang dalam proses serta persediaan barang yang tidak diperlukan karena pengiriman berlangsung terus-menerus. Jadi dia nggak ada stok persediaan jadi, juga tidak ada stok persediaan bahan baku. Mereka hanya menerima atau mereka hanya mulai melakukan proses produksi ketika ada permintaan dari pelanggan. Gitu. Oke, itu konsep just in time. Nah, keunggulannya apa? Konsep just in time, dia menghilangkan pemborosan dengan cara memproduksi suatu produk sesuai dengan permintaan pelanggan, ya. Terus juga biasanya kebanyakan kalau just in time ini tata letak pabriknya kita kelompokkan menjadi satu jenis produk tata letaknya, ya. Terus pengelompokan karyawannya juga dalam satu jenis produk. Jadi biasanya karyawannya, misalkan karyawan ini akan bisa membuat roda, terus merakit mobil sampai ke pengecatan. Nah, jadi dia ahli dalam beberapa bidang nanti karyawannya, ya. Terus pemberdayaan karyawan melalui pelatihan terus-menerus dengan menyesuaikan perubahan peralatan dan metode kerja. Beda dengan layout ketika kita melakukan konsep tradisional. Kalau layout pabrik dalam konsep tradisional itu biasanya per bagian. Oh, ini bagian untuk mencampur bahan baku. Ya udah bagian A. Kita hanya di divisi tugasnya adalah mencampur bahan baku. Nanti mencetak ada bagian sendirinya, ya kan? Kita sudah tercampur, kita lempar ke divisi bagian cetak atau membentuk, misalkan membentuk bakery, ya udah cuma untuk membentuk. Tapi kalau menggunakan just in time ini biasanya satu orang ini mengolah, mencetak bakery, membentuk bakery, manggang sampai jadi sampai package. Itu bisa. Itu kalau di just in time, teman-teman. Nah, kekurangannya karena kita butuh pemasok yang bisa dipercaya, mengirim tepat waktu, tidak terlambat. Kekurangannya just in time ini akhirnya biasanya ketika perusahaan mendapatkan pemasok yang dapat dipercaya, teman-teman, kontraknya jangka panjang. Beda dengan ketika konsep tradisional. Kalau konsep tradisional, kontraknya akan lebih jangka pendek, mungkin dalam 1 tahun kontraknya. Nah, nanti kalau kita menemukan kayaknya di supplier A ini ada telur yang harganya lebih murah dan kualitasnya lebih oke deh, kita pindah ke supplier lainnya, bisa, ya kan? Karena kontraknya rata-rata jangka pendek. Nah, sedangkan kalau di just in time, ketika kita sudah menemukan, oh saya menemukan supplier yang bisa dipercaya, bahan baku selalu datang tepat waktu, apapun kondisinya, kuantitasnya sesuai dengan yang saya pesan, dengan kualitas yang sesuai. Nah, biasanya dalam perusahaan yang menerapkan just in time, di sini pemasoknya akan dikontrak jangka panjang. Dan ternyata susah mencari pemasok yang mau dikontrak jangka panjang. Ya, kekurangannya nggak ada persediaan, ya, karena persediaan emang nol. Nah, akibat persediaan yang tidak tersedia, teman-teman, maka kemungkinan proses produksi bisa jadi berhenti. Akhirnya berdampak juga pada penurunan pendapatan. Pelanggan kemungkinan pada saat tertentu juga tidak akan memperoleh produk, ya kan? Karena metode just in time juga tidak memiliki banyak persediaan. Terus juga kesulitan mencari pekerja yang memiliki beberapa keahlian ganda. Dan jelas ketika kita mendapat pekerja yang memiliki beberapa keahlian, dia akan menuntut gaji yang tinggi. Itu kekurangan dari just in time. Ini ya, jadi kalau penerapan metode just in time seperti ini. Kalau di pembelian, berarti pembelian barang atau bahan
harus dilakukan dengan cepat dan tepat, ya kan? Terus pembelian just in time ini adalah sistem penjadwalan pengadaan barang dengan baik sehingga segera dapat dilakukan penyerahan untuk memenuhi permintaan atau penggunaan, ya. Kalau produksinya just in time ini memang tujuannya adalah untuk mengurangi pemborosan, ya, dengan cara memproduksi jika kita perlukan atau sesuai dengan permintaan pelanggan, teman-teman, ya. Terus produksi just in time adalah sistem penjadwalan produksi komponen atau produk yang tepat waktu, ya, mutunya juga sesuai, jumlahnya juga harus sesuai, karena tidak mengenal produk cacat karena mereka nggak punya persediaan barang jadi. Kalau ada produk cacat berarti akan menambah waktu tunggu produksi untuk pelanggannya. Sedangkan kalau tadi contohnya konsep tradisional ada roti yang nggak mengembang, oh tenang, kita masih ada satu pen yang mengembang, ya kan? Tapi kalau just in time semuanya nggak mengembang, ya udah kita nggak punya stok persediaan. Ya, itu kalau just in time. Di akuntansi biaya, just in time purchasing dapat berpengaruh pada akuntansi biaya dalam meningkatkan penelusuran langsung pada biaya. Ini adalah perbedaannya tadi teman-teman dengan tradisional, ya. Jadi kalau tradisional itu sistem dorongan, artinya kita memproduksi untuk menyetok barang dengan harapan ketika ada pembeli kita sudah ada stok barang. Sedangkan kalau sistem tarikan itu berarti kita melihat dulu ada nggak permintaan dari pelanggan. Ketika ada permintaan pelanggan baru kita melakukan proses produksi. Itu yang kita masuk sistem dorongan dan tarikan. Kalau di tradisional persediaannya signifikan karena kita ready persediaannya, sedangkan kalau di just in time persediaannya nggak ada, ya makanya dia nggak signifikan. Kalau di tradisional jumlah pemasoknya mayoritas banyak, mungkin kita akan punya pemasok telur ini A, B, C, nah banyak gitu. Ya, sedangkan kalau di just in time jumlah pemasoknya adalah kecil, kontraknya juga jangka panjang. Ya, karena susah mencari pemasok yang sudah terpercaya. Jadi makanya dia lebih memilih pemasok yang terpercaya itu, ayo kita kontrak jangka panjang, kita pelihara, seperti itu teman-teman. Ya, layoutnya, strukturnya departemental tadi itu ya, bagian racikan DW, pencetakan DW, dan selanjutnya. Kalau di just in time, struktur seluler, biasanya per produk. Oh, untuk produk roti A atau donat ini satu orang ini, tapi bisa mengerjakan dari olah bahan baku, nakar, olah sampai jadi donat dan siap dijual, gitu ya. Namanya tenaga kerjanya terspesialisasi, sedangkan kalau si just in time tenaga kerjanya multi ahli. Ya, terus kalau tradisional biasanya tersentralisasi, sedangkan kalau just in time terdesentralisasi. Tersentral kan terpusat, gitu ya. Keterlibatan pegawainya rendah kalau si tradisional dan tingkat loyalitasnya juga rendah, sedangkan kalau just in time keterlibatan pegawainya tinggi, ya kan? Karena pegawai tahu cara memproduksi dari awal sampai akhir, makanya keterlibatannya tinggi. Kalau ada keputusan-keputusan yang dibutuhkan, ya biasanya perusahaan di sini akan melibatkan pegawai, ya, tentang produksi, ya. Kalau tradisional gaya manajemennya otoriter, kalau si just in time gaya manajemennya partisipan. Kalau si tradisional pengendalian mutunya terbatas tadi itu ya, kalau tradisional masih bisa menerima barang cacat, makanya pengendalian mutunya terbatas, kita baru ngecek ada produk cacat ketika produk itu sudah jadi, ya kan? Roti sudah keluar dari oven, kita cek, oh mana yang siap layak jual dan mana yang tidak layak jual, ya kan? Oh ini ada yang gosong, tidak mengembang, nah itu kan mutu terbatas, ya. Tapi mungkin kita diskon atau kita pinggirkan, nggak kita jual. Nah, sedangkan kalau si just in time pengendalian mutunya total. Jadi dari awal harus sudah kita kita kendalikan untuk mutunya, kualitasnya, bahan bakunya udah sesuai nggak dengan spesifikasi yang kita inginkan. Nah, kualitasnya gimana? Bahan bakunya cacat enggak? Gitu. Ya, itu untuk cek kecepatan tradisional sama just in time, teman-teman. Teman-teman online, ada pertanyaan dari sini? Teman-teman online, aman? Aman, Bu. Berarti saya. Oke, nah saya lanjutkan.
Nah, yang sudah menerapkan just in time sejauh ini atau just in time itu justru juga dipelopori oleh Toyota di Jepang, Toyota Production System. Ya, nah jadi Toyota ini yang menggunakan terlebih dahulu yang namanya just in time. Jadi latar belakangnya teman-teman setelah Perang Dunia II si Toyota ini kekurangan modal dan juga ruang gudang, akhirnya dia mikir kita nggak bisa menyimpan stok besar seperti pabrik Amerika, terus apa yang harus kita lakukan? Nah, ini akhirnya si Taiichi Ohno ini ya, karena Toyota Jepang emang yang mempelopori adanya persediaan just in time. Mengamati sistem supermarket di Jepang, barang hanya disediakan saat dibutuhkan pelanggan. Nah, akhirnya dia coba menerapkan di Toyota. Konsep ini diterapkan di pabriknya dengan gimana komponen dikirim tepat waktu sesuai dengan kebutuhan lini produksi. Jadi kita lihat, ada permintaan mobil nggak? Ketika ada permintaan mobil, baru kita melakukan proses produksi. Dan tak garis bawahi, konsep tradisional ini beda loh ya, dengan ketika kita memproduksi berdasarkan pesanan. Ya, kalau pesanan kan jelas ada pesanan dengan spesifikasi ini, kita baru kita lakukan proses produksi sesuai dengan pesanan. Nah, tapi kalau di just in time ini, kayak misalkan permintaan pelanggan, berarti dalam hal ini adalah dealernya. Oh, dealernya ini punya estimasi penjualan untuk bulan ini ada 10 mobil, makanya dia melakukan permintaan ke Toyota untuk memproduksi 10 mobil, baru si Toyotanya melakukan produksi. Jadi dia nggak menyimpan produknya di perusahaannya, tapi di dealernya sana. Itu untuk just in time. Ya, jadi penerapannya gimana just in time kalau dalam Toyota, dalam sistem Toyota, setiap komponen diproduksi dan dikirim hanya ketika dibutuhkan oleh proses berikutnya. Tujuannya memang untuk mengurangi pemborosan, ya, waktu tunggu dan juga biaya penyimpanan, karena mereka kekurangan modal, kita nggak bisa nyimpen mobil sebegitu banyak dalam gedung yang besar, ya kan. Kalau mobil kan berarti gedungnya besar, kita biaya penyimpanannya berapa, biaya persediaannya berapa, seperti itu. Ya. Dan Toyota menggunakan sistem Kanban. Nanti teman-teman bisa belajar sendiri. Sistem Kanban itu apa sih? Kartu sinyal untuk mengontrol aliran material secara real time. Ya, real time. Hasilnya efisien tinggi, kualitas produknya meningkat, dan juga biaya produksinya di sini menurun karena kita sudah menghilangkan biaya persediaan tadi kan. Tuh. Nah, ini loh sistem Kanban ini, ya misalkan ya dalam Toyota alur produksinya kita membuat roda dulu bagian A, terus bagian B-nya di sini perakitan mobil, bagian C-nya pengecatan, baru kita kirim ke pelanggan. Pelanggan di sini tadi saya bilang dealer, ya kan? Alurnya setiap bagian hanya memproduksi saat menerima sinyal kebutuhan dari bagian berikutnya. Jadi bagian dealer di sini memprediksi penjualannya butuh 5 mobil, melakukan permintaan ke Toyota 5 mobil, akhirnya si bagian A mulai membuat roda. Nanti bagian A di sini mengirimkan sinyal, kartu sinyal, aku butuh perakitan mobil, baru perakitan mobil baru mengerjakan perakitan mobil. Nanti bagian perakitan mobil juga mengirimkan kartu sinyal atau ya itu maksudnya sistem Kanban. Ya, meminta permintaan untuk bagian pengecatan melakukan pengecatan seperti itu. Ya, jadi produksi ditarik oleh permintaan. Kalau tadi tradisional produksinya didorong oleh prediksi kan, ya kan? Oh, penjualan kita yang kemarin-kemarin budgetin penjualan kita berapa, nah itu perusahaan ya, hasilnya aliran efisien dan juga tambah stok menumpuk. Itu sih untuk sistem just in time teman-teman. Jadi yang masih menerapkan ya Toyota. Kalau toko bakery dan toko-toko yang ada di sini apa, kayaknya rata-rata konsepnya adalah tradisional, mereka butuh stok ya kan, karena susah mendatangkan persediaan pada waktu yang ada. Kayak Citra Bakery ya kan, dia udah nyetok persediaan barang jadi, berarti dia pakai konsep tradisional. Oke, di sini teman-teman ada pertanyaan sebelum saya mulai kuis? Cukup lah ya, 45 menit. Ya, teman-teman online ada.
Enggak, Toyota kan manufaktur, manufaktur tapi mobil. Bisa juga. Ha-ha. Iya, ha-ha. Jadi bisa juga diterapkan baik itu dalam perusahaan manufaktur, dagang ataupun jasa. Kalau just in time. Tapi ya itu kan ada beberapa kekurangan kan. Ya, mungkin lebih ya lebih fleksibel di perusahaan jasa karena kita nggak perlu ini kan stoknya kan juga nggak terlalu banyak kalau perusahaan jasa juga kan. Kalau rumah, oh kalau rumah sakit sepertinya lebih ke konsep tradisional. Dia nyetok ini, nyetok obat-obatan, nyetok infus, iya. Dan nanti kalau misalkan saya kan rumah sakit, ya nanti kalau misalkan ada pasien, terus nggak ada stok, tuh. Makanya tadi saya kan mencontohkan, ya itu sih masih Toyota sih. Kayak jarang juga perusahaan yang menerapkan just in time karena resikonya juga kan. Itu juga. Itu pun Toyota masih di Jepang menerapkan just in time. Perusahaannya loh ya, bukan dealernya, bukan ininya, perusahaannya memproduksinya maksudnya. Kon tradisional tetap. Oke, nah, karena kan kita nggak mungkin kayak kafe gitu ada pemesanan sekarang baru kita datangkan. Nah, berapa kali berarti kita harus mendatangkan stok gitu. Ada lagi pertanyaan? Sudah aman di sini? Kecuali mungkin perusahaan farmasinya. Dia melihat ada nggak permintaan dari rumah sakit atau apotik, obat-obatan, baru dia melakukan proses produksi, itu bisa. Kalau kita logika. Bukan rumah sakitnya, tapi perusahaan pengadaan apa alat kesehatannya atau apa farmasinya, obat-obatannya. Ini. Oke, di sini teman-teman online ada pertanyaan lagi? Oh, yang di papan nggak apa-apa, nggak kelihatan. Udah saya jelaskan di setiap kali slide ya, karena yang di papan sama seperti yang di slide teman-teman online. Ada lagi pertanyaan? Ini saya kirim dulu untuk anunya, tah? Apa? PPT just in time-nya. Digital. Oke, kita kuis ya, teman-teman online atau offline. Cukup lah. Gampang kok, walaupun hitung-hitungan gampang. Kan teman-teman wis punya ini semua kan, PPT-nya semua kan. Cukup lah, 45 menit. Manajemen persediaan. Sama kok, aku pakai Quizzes, teman-teman. Belum, sih. Belum. Quizzes ini ganti ini soalnya, ganti jadi iya. Agak bingung. Pakai bahasa Inggris atau lagi? Bahasa Indonesia mungkin. Oke, 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 oke. Bentar, saya harus share ke ini soalnya. Ke teman-teman online tak share ya. Bentar teman-teman. Hmm, aduh, mana nih? Nih.
Oke, teman-teman online wis kelihatan agak lemot. Aduh, mampus. Ini ya, joinnya silakan teman-teman join. Boleh pakai barcode, boleh pakai kode, boleh. Perlu di ini enggak linknya? Perlu saya salin linknya? Oke, bentar ya, tak salin dulu ya di grup. Gua aku bingung. Oke, oke, teman-teman, Firhan nomor 1 udah join. Berarti ada berapa? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang online juga 8. Berarti 16. Kalau sudah 16 baru saya mulai. Yang mana yang ini? Itu scan itu. Enggak, yang mana ini? Ini Scan barcode bisa atau ini saya ngirim ke grup digital itu ada linknya Yground itu bisa kamu klik itu nanti juga otomatis join. Harus buka ini dulu ya yground.com ya teman-teman ya. Nanti sebagai siswa baru bisa join teman-teman. Sampai 13 pertanyaan kok. background data. Tidak mengerti. Tidak bisa. Tak warna biru. Entar. Apa username-nya? Username apa yang kasih masuk? Tanya apa pakai username apa? Coba lihat ada di situ enggak petunjuknya? Ayo username-nya sesuaikan ini aja, sesuaikan namamu. Username-nya namanya. Iya, namamu aja. Nama yang sesuai dengan absen ya. Jangan nama samaran. Laila. Enggak ini mata tidak. Harusnya di barcode juga langsung bisa ke link kan. Ini kok bisa kok langsung background. Kurang 3 anak yang di offline sudah semua join. Ada yang belum? Reconnecting ini siapa ya? Reconnecting paling. Udah 13 peserta. Ada yang belum join, teman-teman offline? Sudah? Sudah semua belum? Sudah. Oke, 14 kurang 2 peserta lagi. Teman-teman online siapa yang belum join? Oh, sekarang ada 10. Oh, ada ini. Angel? Angel? Belum. Dea? Dea Sylvia? Udah join? Dewi Ari? Dewi Ari? Oh, udah 16 peserta ya. Oke ya, saya mulai ya, berarti ya. Oke. Silahkan dikerjakan, teman-teman. Gampang-gampang itu pertanyaannya yang ada di PPT semua.
Bu lagi loading ya, Bu? Apa? Lagi loading di soal nomor 6 ya? Oh, berarti ini sinyalnya. Nggak apa-apa, nanti sinyalmu berarti. Karena soalnya acak antar mahasiswa. Sinyal biasanya. Pakai ini akun lain. Kami hafal nggak dengan jawaban-jawaban sebelumnya? Nggak apa-apa, masih banyak waktu, 30 menit kok. Banyak ya hitungannya ya. Ya kalau salah pertanyaan diulang kok itu. Ya. Oh iya, berkesinambungan. Masa saling berhubungan? Masa sih? Kayaknya nggak ada. Mungkin angkanya hampir mirip-mirip, iya. Biasanya ya sinyal itu, teman-teman kan sinyal itu kan naik turun. Nah, biasanya kadang loadingnya lama, akhirnya iya, harusnya ini pertanyaan terakhir ya. Ini nggak bisa. Kayak pertanyaannya ada ininya kok, teman-teman pilihan ganda ini semua kok, nggak ada yang coba di relate aja. Hmm. Apa semono? Iya, sama. Berarti semuanya sama. Kalau soal tersebut. Ya ini, ya, ya emang kan cuma ada dua jawaban ya nggak bisa di scroll. Oh, kan iki diajar gini. Kan biasanya dapat tuh ya. Tak jawabin satu loh. Ya. Biasanya. Ya emang nggak bisa di scroll karena nggak jawabannya mek dua kok. Masuk semua ya hari ini ya teman-teman ya. Tiba-tiba berantem. Tiba-tiba ada suaranya aja. Teman-teman online sudah semua? Belum? Risa, Gracia kayaknya kurang satu. Minggu depan ini ya pertemuan terakhir dan UAS-nya. Enggak, UAS-nya minggu depannya lagi. Apa om meneh HP-mu? Iya, ulang-ulang. Tadinya mau nyoba bukan terus akhir terusnya. Bagaimana yang di saya bisa juga terus begini di di grup itu sedang siaran angka juga kali kan. Teman-teman online sudah selesai semua enggak? Ada yang belum selesai? Halo? Budila saya sudah, tapi kenapa di layar masih 12 ya? Saya sudah selesai, Bu. Atas nama siapa? Gracia Ruth.
Tri. Oh, ini nih. Iya, Ya, soalnya saya belum sudah saya selesai. finish. Belum saya finish. Oh, baik. Oke. Tapi sudah kamu selesaikan. Jadi finish. Tekan finish. Nomor Sudah. apa? Sudah. Oh, ya sudah, nggak apa-apa. Saya juga sudah selesai, Bu. Oke, oke. Siap. Kamu sudah boleh. Ada ya, minggu depan teman-teman online pertemuan terakhir, ya, pertemuan terakhir sama sekalian saya infokan soal UAS. Ini tadi siapa? Yang nyari kode audionya ada di atas ternyata 3948114 itu. Oke. Risa. Ada yang belum selesai? 10 menit lagi. Nggak apa-apa. Sudah. Teman-teman online ada yang belum selesai? Duh, ini ada yang username-nya 3948114 ini siapa ya, teman-teman ya? Enggak ada ya? Teman-teman offline sing namanya 3948114. Sesuai namanya masing-masing kan? Ini siapa yang anak online berarti?
Siapa yang belum di kelas ini? Sudah, Nenden. Tinggal Nenden. Oh, nunggu Nenden berarti kita. Yang teman-teman online, siapa yang belum? Dea, sudah. Cuma teman-teman online ada yang pakai kode itu ya. Siapa ya username-nya 394814 ini? Udah, Nenden. Sudah. Udah semua ya? Tak akhiri lo ya. Oke. Oke, teman-teman online sudah ya? Nggak jawab berarti tak anggap sudah ya. Teman-teman online. Sudah, Bu. Oke, sudah. Oke. Oke, kalau sudah, oh, oh, semuanya teman-teman online nih dengaran dengan Risa, Gracia. Nah, oke, kalau sudah berarti kita minggu depan ketemu lagi ya. Pertemuan terakhir itu ya, teman-teman ya. Harapannya hadir semua. Oke, saya akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Teman-teman online juga ya. Kita ketemu lagi minggu depan terakhir ya. Selamat Terima malam. kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat malam. Selamat malam. Sama-sama. Selamat malam. Terima kasih, Selamat Bu. malam.